kan kita mau belajar tentang pijat bayi ya. Nah, ini mama-mama jangan lupa nih kita bakalan praktek memijat bayi yang benar kayak gimana. Mungkin yang mau dipraktekin langsung ke anaknya boleh, atau mau pakai boneka nih kayak saya pakai boneka ya, belajar. Boleh gitu. Boleh ya, nanti kalau saya kebetulan pasiennya udah pada pulang, jadi saya pakainya boneka ya. Nih saya nggak ada, karena anak saya laki-laki jadi nggak punya boneka kayak Teteh ya. Oh gitu. Dan jangan lupa ya, ini nih Calming Tummy Oil dari Mama Choice, bagus banget buat pijit bayi. Oke Teh, mungkin sebelum mulai boleh diceritain dulu nggak nih manfaat dari pijit bayi itu apa sih? Oke, di sini saya kenalan dulu ya. Saya Cici, tapi biasa dipanggil Cici. Saya seorang fisioterapis. Mungkin pada bingung ya, fisioterapi itu apa gitu. Fisioterapi itu biasanya dikenal di orang stroke, tapi ternyata seiring berkembangnya waktu, fisioterapi itu juga menangani yang namanya gerak tumbuh kembang, kemudian kebugaran, baik dari anak, ibu, maupun orang tua. Jadi misal kayak ada yang nyeri pinggang, atau anaknya kesleo, nah itu nanti bisa kita lihat dulu. Jadi sekarang cakupan fisioterapi itu kompleks, bukan hanya untuk orang-orang tua, tapi dari nol, istilahnya dari bayi baru lahir banget sampai tua. Oh gitu. Semuanya ya. Manfaat untuk pijat bayi ini memang biasanya memang semua akan bisa melakukan tenaga kesehatan, karena memang itu ada istilahnya kuliahnya. Jadi mata kuliahnya itu pasti akan ada namanya masas bayi. Tapi apa nih yang ngebedain kita dengan masas bayi yang lain? Nah, untuk di fisioterapi sendiri, masas bayi itu selain untuk relaksasi si bayi, kemudian kenyamanan, lalu menambah nafsu makan, bisa menambah kualitas tidur bayi, kita juga akan menstimulus yang namanya tumbuh kembang. Karena itu konteks kita. Jadi kita selain nggak hanya masas doang nih, tapi bayi umur misal nih 3 bulan tapi kok dia belum bisa tengkurap, nah itu nanti kita bantu stimulasi. Iya. Jadi saya juga sih Teh, waktu itu anak saya kan lahirnya prematur, terbantu banget terstimulasi oleh pijat bayi ini Teh. Betul, apalagi bayi-bayi prematur itu ada nilai plusnya. Jadi masas bayi pada bayi prematur, kemudian penelitian terbaru itu ada masas untuk yang bayi kuning. Jadi yang bilirubinnya agak tinggi itu ada. Jadi memang khusus dia akan menstimulus yang namanya refleks vagus itu untuk memperbaiki, sama juga dengan hampir sama kayak bayi prematur. Jadi nanti akan, prematur itu kan belum matang ya. Nah, akan kita bantu stimulasi untuk matang. Walaupun nanti seiring bertambahnya usia dia juga akan ikut matang, tapi tidak ada salahnya untuk stimulasi. Iya betul Teh. Nah ini lagi Teh, jadi sejak kapan bayi udah bisa dipijit Teh? Nah kalau bayi pijit itu biasanya kita memang dimulai dari setelah lahir itu bisa dilakukan. Cuman kadang suka takut ya kalau orang tua itu kalau bayi baru lahir kayak gitu. Sebenarnya semakin dini stimulasi, istilahnya touch stimulasi, itu dia akan semakin peka si anak. Oh ini ya ternyata aku perlu stimulasi. Kemudian aku harus begini. Kadang bayi gitu-gitu aja ya. Cuman kalau kita ada stimulus dari luar, biasanya bayi juga akan merasa ini. Apalagi bayi itu kan nggak enak badannya, itu kan nggak bisa ngomong, dia hanya cuma bisa nangis nih. Bener tuh. Jadi nggak usah takut ya, langsung yang penting nggak usah takut. Yang penting dan kita bener buat mijitnya ya Teh. Jadi ibu-ibu nih yang bayi newborn ya baru lahir, nggak perlu takut nih untuk dipijit ya Teh. Ya betul, biasanya ketakutannya itu ada di daerah perut, takut nanti kalau apa gitu. Bener Teh, apalagi kalau misalkan masih ada ini ya Teh, tali pusatnya belum puput ya. Tali pusat. Gak apa-apa ya Teh kalau misalkan masih ada tali pusatnya? Nggak apa-apa sebenarnya. Jadi pastikan aja minyak yang kita baby oil atau apapun yang kita pakai itu setelah itu dilap. Jadi kan sebenarnya intinya tali pusat tuh jangan sampai lembab. Iya. Itu aja sih.
Sebenarnya mandi kan juga boleh, cuman setelah itu dilap, jangan sampai lembab gitu kan. Oke, ini udah siap ya ibu-ibu nih untuk mulai belajar pijit bayinya. Udah rame ya, mungkin bisa dimulai Teh. Gimana nih cara memijat bayi yang benar? Oke, bentar ya, ini agak-agak kelihatan si bayinya nih. Oke. Naik. Yang ininya aja. Bentar ya, ini kendala teknis. Oke, mungkin muka saya nggak kelihatan ya karena di spare jadi 2. Nah, yang perlu disiapin yaitu pastikan alasnya ada, kemudian nyaman nih, si bayi nyaman berada di ini. Biasanya masas itu bisa dilakukan saat setelah mandi atau sebelum mandi, atau bahkan ada penelitian tuh yang bilang bisa saat mau tidur agar kualitas tidurnya lebih baik. Tuh. Biar lebih kemudian nyenyak. Baby oil, media yang dipakai bisa baby oil, bisa lotion atau apapun sih. Cuman kalau lotion tuh suka cepet nyerap, jadi gitu. Dia akan butuh lebih banyak lagi. Biasanya kayak gitu. Makanya biasanya media yang dipakai itu baby oil. Kemudian ada juga yang kalau dulu tuh pakainya bedak. Nah itu udah nggak dipakai dan dihindarin karena partikel-partikel kecil di bedak itu kan bisa masuk ke hidung ya. Nah itu yang ditakutkan. Nah itu aja. Kemudian pastikan nih biasanya kuku. Nah kuku itu jangan sampai melukai bayi. Jadi karena kan kita memang benar-benar pegang nih ya, pegang bayi. Kemudian perhiasan-perhiasan yang sekiranya akan mengganggu. Misalkan ada ya perhiasan itu yang jadi bikin guratan gitu akhirnya kalau kita masak. Nah itu dihindari. Ya cincin bisa, jadi guratan-guratan itu. Itu aja sih yang ini. Oke, saya mulai ya. Iya, nah, kita perhatiin. Biasanya masas itu memang menurut penelitian tuh ada yang dimulai dari muka baru ke bawah. Jadi intinya stimulasi itu adalah proximo-distal. Kalau di bahasa kita ya, jadi dari atas ke bawah. Tapi kalau karena biasanya kita ke pasien itu nggak mungkin langsung pegang muka dan badan, apalagi bayi-bayi yang udah mulai mengenal orang nih, kayak di usia 5 bulan, 6 bulan gitu kan udah mulai mengenal orang lain, dia kan nggak suka. Nah itu dia udah menolak duluan. Nah kayak gitu. Buat bayi serileks mungkin, senyaman mungkin, baru kita pegang perlahan-lahan. Bisa dimulai dari telapak kaki nih, jadi sambil kenalan, sambil ngobrol nih. Biasanya kalau saya pasien yang udah bisa duduk atau udah bisa ini tuh, saya suka, mainan, ya kenalan dulu ya sama mainannya, yuk gitu. Biasanya kalau di ruangan kita tuh ada kacanya, jadi dia ngaca, itu siapa ya, sambil diajak ngomong. Kemudian kita masas dulu daerah kakinya, bisa dengan baby oil, bisa dengan gesek kakinya. Jadi bisa dimulai dari telapak kaki nih, telapak kaki. Dan ingat, tekanan untuk masas bayi itu tidak perlu ditekan. Jadi hanya usapan halus, tapi usapan halusnya yang benar-benar kita kontak dengan kulit bayi, bukan yang hanya bukan hanya mengelus ya, kayak ngelus gitu kan. Kadang suka ada bilinya ya. Nah dia udah ada refleks buat menolak biasanya. Benar-benar pas, benar-benar kontak dengan bayi kita lakukan secara gentle. Jadi dari kaki, dari bawah, dari kaki. Kemudian ujung jari-jari biasanya. Jadi setiap jari-jari itu kita stimulus ke arah luar. Itu ada berapa kali? Kayak tadi diputar harus berapa kali gitu? Biasanya sih 3-4 kali cukup. Karena nanti keseluruhan masas itu biasanya tidak boleh lebih dari 30 menit. Oh gitu. Karena nanti masas itu kan meningkatkan sirkulasi darah. Ya.
Jadi dia nanti akan panas si badan bayi itu. Jadi suhunya jadi ikut naik, makanya ada penelitian itu nggak boleh lebih dari 30 menit. Iya. Nah, kemudian setelah telapak kaki, kemudian ke kaki. Gerakannya itu begini. Dari bawah ke atas ya berarti. Dari bawah ke atas, jadi ini ya. Di bawah ke atas. Dari bawah ke atas memutar. Ke bawah ya. Nah, kemudian ada gerakan seperti meremas. Tuh, kayak dipeluntir gitu. Begini ya. Jadi gini aja, tapi nggak usah kenceng-kenceng. Cukup gini aja. Setelah dilakukan di kaki, kemudian gerakan si kakinya ditekuk. Kayak naik sepeda. Kalau di bahasa ini biasanya suka kayak naik sepeda. Mengayuh ya Teh? Iya, kayak mengayuh sepeda. Aman ini, yang penting saat melakukan gerakan, saat bayi melawan, kita jangan tetap gerakin. Jadi kalau bayi kan biasanya suka ngelawan ya, nggak mau ditekuk ya, itu relaxin dulu, lepasin dulu, kemudian baru tekuk lagi. Dia nanti pasti akan mau. Tapi kalau ada menolak kayak gitu, dia nanti suka takutnya terjadi lepas si sendinya. Jadi ikutin aja alurnya si bayi. Iya. Jadi gerakannya itu ikutin aja alur si bayi. Kemudian untuk kaki selesai. Gerakannya cukup yang masih aman sih begini aja lah ya untuk di rumah. Ada gerakan yang memutar. Tapi kadang ibu suka takut. Nah, itu sebenarnya digesekin ke perutnya sih niatnya. Cuma memang agak sedikit riskan kalau untuk ibu-ibu yang kayak gitu. Kemudian yang kedua perut. Ya, setelah kaki kemudian perut. Nah, perut itu yang terkenal gerakannya I love you ya. Ya, betul. Ya. Intinya adalah perputaran dari perut ini searah jarum jam. Jadi dari jari sebelah kiri kita menuju ke kanan. Tapi kanannya tuh maksudnya kirinya bayi, kanan kita. Jadi menurut kita searah jarum jam. Memutar. Kemudian massage I love you ya dari kiri kita, tapi dari kanannya si bayi. Oke, kanan si bayi, kemudian ke arah kiri si bayi. Jadi begini, searah jarum jam kita. Jadi kalau kita ngadep ke sana, berarti searah jarum jamnya kan ke kanan kita nih. Ya, jadi itu. Kemudian massage I love you, I-nya ada di sisi sebelah kiri bayi. I, dari atas menuju ke bawah. Oke ya, begini. Kemudian L-nya dari sisi tengah, kemudian ke bawah, sebelah kiri juga. Lalu U-nya dari sebelah kanan bayi, jadi perut kanan bayi, ke tengah, kemudian ke kiri. Oh iya. Jadi itu I love you. Ada juga I love you tuh yang digambarkan dengan love. Baru tahu nih Teh yang I love itu Teh. Nah, yang love itu biasanya sama dada. Jadi love. Oh. Ini love. Jadi ketat ya. Jadi bisa ini yang perut khusus untuk perut, I love you khusus perut, I, kemudian L, U. Itu tapi boleh gabung nggak? Setelah I love you baru bentuk love itu boleh? Atau salah satu boleh aja? Boleh dilakukan semuanya, boleh dilakukan. Nah, tekanannya untuk perut ya itu biasanya kan yang ditakutin kan bagian perut nih, takut nanti takut ini, takut. Gak perlu takut, semua tekanannya itu ringan banget. Jadi harus ringan dan gentle. Jadi benar-benar pegang nih, nggak hanya kayak ngelus-ngelus gitu aja. Hampir sama seperti mengelus sih sebenarnya, tapi kan kalau mengelus kan ini banget ya, kayak gini-gini banget ya. Nah itu cuma Iya.
hanya sampai menggerakkan si otot aja, jangan sampai ditekan gini. Intinya semua masas begitu sebenarnya. Baik pada anak-anak atau dewasa sebenarnya begitu. Jadi kalau buat ibu dan anak meningkatkan bonding juga ya Teh sebenarnya? Iya sebenarnya. Jadi dia akan tahu bagaimana si anaknya itu dekat dengan ibunya, kemudian ngobrol, kontak mata. Nah itu yang didapat dari baby massage dengan ibunya. Oke ya, kemudian dada yang love itu. Oh yang love. Kemudian bisa ke arah dari tengah-tengah dada ini kan kayak ada tulang gitu ya, di tengah-tengah ini pas tengahnya itu ke arah samping kanan kiri bisa. Jadi ini membuka ya? Ya membuka. Membuka. Itu bisa dilakukan biasanya sambil ditambah dengan apa ya, kalau anaknya lagi flu atau apa gitu bisa ditambah dengan yang dingin-dingin kayak gitu loh, yang bisa melancarkan kayak gitu bisa atau hanya cukup dengan kayak minyak telon atau apa itu bisa. Jadi bisa atau yang punya Mama Icas bisa dipakai ini nih kalau oh ya itu juga bisa. Nah itu juga bisa ditambahkan karena dia akan terhirup kan sama hidung, jadi dia akan lebih rileks lagi. Nah tuh. Kemudian setelah ini tangan intinya hampir sama sih kayak kaki. Jadi dimulai pergelangan tangannya, kemudian naik ke atas, lalu naik sampai bahu. Nah bahunya itu kayak merangkul gini. Oh iya. Jadi nanti kena bahunya sini, bagian bahu depan belakang kena. Tuh. Kemudian ada gerakannya, satu dari siku, 1, 2, 3. Nah, sambil berhitung kan biasanya bayi suka seneng kan kalau kayak gitu. Nah atau dua-duanya, 1, 2, 3. Habis itu tepuk tangan, nanti dia akan happy. Nah kayak gitu. Kemudian bisa digerakkan nih menyilang. Pelan-pelan aja, nggak perlu sampai bisa gini banget, nggak perlu. Jadi cukup 1, 2, 3. Nah, kemudian nanti akan ketemu lagi atau ditambah dengan cilukba. Nah kayak gitu kan dia akan lebih ternyata menyenangkan ya. Nah kayak gitu. Ada beberapa bayi yang memang nggak suka untuk dipegang ya. Iya betul. Nah kayak gitu. Jadi buat aja suasana yang memang benar-benar rileks sambil ini. Jadi memang mendekatkan si ibu nih. Kemudian biasanya saya muka tuh paling terakhir karena paling susah. Iya. Anaknya ya suka ini. Terus punggung. Iya. Apa sih punggung bayi? Bisa dilakukan dari atas. Dengan 2 tangan atau cukup 1 tangan bisa. Jadi begini. Tuh. Bentuknya sih hampir sama kayak love tapi putus pun. Ya udah. Sekarang ini, sudah. Nah, bentuk punggung ini tuh. Jadi tapi bukan love ya. Jadi dia lebih melebar ke bawah ya. Dia cuma buka. Jadi dari bawah dibawa ke atas kayak air mancur. Oh iya. Air mancur yang gini tuh. Iya. Jadi dari bawah sini ke sini terus ke sini ya Teh. Jadi dari tengah sini. Halo. Ya. Ya Teh tadi sempat hilang. Sekarang udah. Ya, saya ulangin ya kayak air mancur bentuknya hampir kayak air mancur gitu. Nah, bisa itu. Terus kemudian ada gerakan kayak berjalan di atas otot. Jadi begini. Oh iya. Jadi seperti ini. Kayak ngelitik gitu ya Teh jadinya. Kayak ngelitik. Nah, kayak begitu. Itu bisa dilakukan. Terus kemudian di daerah dekat dada tadi bisa dibuka lagi ke kanan dan kiri.
Jadi dada bagian belakang lah ya istilahnya. Nah itu bisa dilakukan, dibuka. Terus ini kalau leher kan bagian belakang tuh suka nggak kena. Bisa dimulainya tuh dari deket ini leher yang bagian deket kuping, kemudian dibawa ke samping. Deket kuping dibawa ke samping. Jadi di bagian bawah tuh. Jadi bagian sini dibawa ke samping. Iya. Pas tengkuknya itu. Dari atas ke bawah sih. Dari atas ke bawah. Dari atas ke bawah. Oke. Untuk massage itu anggota badan, kemudian muka. Bisa maju. Muka, iya. Ini muka yang agak rumit ya, soalnya kadang suka susah dan ini nolak. Ya ini banget PR kalau Mas saya. Muka biasanya saya mulai dari kening, dari pangkal hidungnya, kemudian saya bawa ke atas. Ini aja gantian, satu tangan gantian. Jadi setiap gerakan tepat ya Teh berarti? Bisa maksimal. Pokoknya nanti dihitung-hitung totalnya itu setidaknya maksimal tuh di 30 menit itu udah lama banget untuk massage. Iya. Jadi kita bisa kira-kira. Jadi bisa dikira-kira nanti kalau bayinya bosen ya udah diganti gerakan lain. Nah kayak gitu, nggak harus ini sih, cuman memang pegangan dan ininya yang penting tepat. Kemudian ini ya keningnya. Kemudian untuk mata, ini mata gini dibentuk dari atas, kemudian ini bawah. Ini nih yang agak susah, karena biasanya suka nggak mau duluan. Memutar ya Teh, atau dari atas terus baru bawah? Memutar, jadi setengah lingkaran, atas setengah lingkaran, bawah setengah lingkaran. Ya, jadi 1, 2. Iya. 2. Kemudian ini bawah hidung. Tuh. Arahnya diarahkan ke telinga. Jadi dari sini ke sini. Karena di telinga itu kan ada apa ya namanya? Kayak kelenjar getah bening yang besar. Jadi diarahkan ke situ. Nah, di situ. Dari sini. Kemudian dagu ke atas. Ke kuping lagi ya? Dagu. Iya, ke kuping. Naiknya ke kuping. Tadi kan begini. Terus ini begini. Iya. Nah, terus biasanya saya suka nambah di telinga. Di telinga tuh apa ya, kayak dielus-elus aja, melingkarin telinga ini aja. Kalau mau bayinya biasanya saya pencet-pencet dikit. Jadi di kedua. Tapi kalau misalkan anaknya udah keburu nangis nih, kalau kepala bisa wajah gini bisa di skip nggak sih? Maksudnya karena anaknya udah ngamut nih. Muka biasanya sebisa mungkin sedikit-sedikit sih. Jadi misal nih dia senangnya pas daerah sini aja sama pas ini aja. Jadi harus dibujuk. Jadi misal nih, kan nggak bisa sekaligus ya ini sini nggak bisa sekaligus. Baru ini dia udah nangis, ajakin lagi, kemudian ini nih. Jadi nanti tuh untuk wajah yang kayak kencang kayak gitu tuh dia setidaknya bisa relax. Apalagi untuk anak-anak yang temperamental. Biasanya anak-anak temperamental itu otot-otot wajahnya dan otot-otot leher dia itu cenderung kaku. Makanya bisa sampai tegang istilahnya otot-otot wajah dan gitu ya. Jadi bisa pelan-pelan, baru sekali, 2 kali, habis itu dilagi-lagi, ini itu aja sih. Setelah kuping selesai atau ada lagi Teh? Udah selesai sih, saya biasanya saya tambahin sama brain gym. Kalau brain gym kan banyak ya, tapi kalau di sini biasanya saya yang menyilangkan kaki kanan dengan lutut kiri ketemu telapak kaki. Jadi menyilang ya. Saya suka gitu. Kan banyak ya gerakan brain gym yang bisa dilakukan.
Ya, itu kayak sih. Terus kemudian kalau ada gimana? Kalau pakai gimbal gitu bisa termasuk ke brain gym gitu nggak? Kayak bola yang buat yang biasa orang ada bisa dilakukan ya, tapi kalau bayi masih sebulan 2 bulan kan dia hanya melenturkan sini ya tanpa ada stimulasi. Biasanya kalau kita ada gangguan apa ya, kayak tonus, jadi masa otot yang lembek, biasanya kita akan stimulasi juga di atas bola, biasanya kayak gitu. Oh gitu. Jadi untuk bayi-bayi yang istilahnya masih normal, oke lah untuk masa sini ya oke, masa saja gitu. Tapi kalau masa yang plus istilahnya ya, kayak anakku 4 bulan belum bisa tengkurap sendiri ya. Di tumbuh kembang itu kan ada yellow flag dan red flag. Nah itu nanti akan kita bantu stimulasi. Ya. Oh gitu. Jadi gerakannya beda lagi ya kalau yang kayak gitu yang tertentu deh. Gerakannya hampir sama tapi plus stimulasi aja sih sebenarnya. Oh gitu. Jadi otot-otot mana yang lemah akan kita distimulasi. Teh kalau misalkan ini nih ada yang nanya kalau untuk kolik itu gimana teh tips pijat untuk anak kolik? Nah, masas kolik untuk yang bisa dilakukan di rumah adalah masas I love you dan gerakan naik sepeda. Tapi memang di sini pelayanan kita juga ada masas flu dan masas kolik. Nah, itu gerakannya akan berbeda lagi dan itu biasanya memang hanya bisa dilakukan oleh terapis ya, karena memang itu ada istilahnya kayak titik-titik sih ya, kayak titik-titik yang harus ada penekanan, kemudian harus direlaksasi dia biar bisa keluar si koliknya. Nah kayak gitu sih biasanya. Cuman yang bisa dilakukan sementara itu adalah masas I love you, kemudian kayak mengayunkan sepeda. Kemudian kalau bayi masih di bawah 3-4 bulan gitu kan biasanya dia frekuensi terjadinya kolik itu kan akan lebih besar. Biasanya kita menyarankan itu di bedong, tapi hanya tangannya aja. Jadi posisinya itu, ya contohin ya, ini nggak kelihatan ya. Jadi posisinya itu kayak orang sholat tangannya, jadi hampir seperti menekan perutnya. Tapi kakinya biarin aja, jadi ini tangannya, kemudian lipat, lalu satu tangan lagi, lipat. Cukup lakukan 15 menit sebelum tidur. Cukup 10-15 menit. Setelah itu bayi udah lepas bedongnya, nggak masalah. Biasanya kita juga ajarkan ke pasien untuk ini. Oh jadi udah dapat insight baru nih Teh, baru tahu juga nih. Oh iya, soalnya kadang kan ada yang nggak ngebolehin di bedong ya. Tapi menurut saya itu juga penting, tinggal bedongnya gimana. Kan kadang ada bedong itu yang bener-bener lurus nih kakinya, nah itu yang tidak boleh. Jadi bener-bener kayak biar lurus kalau. Yang penting tangannya ya Teh. Mau putus-putus. Oh putus-putus ya? Kedengeran nggak Teh? Kedengeran. Halo. Terdengar? Halo. Jadi yang penting kalau bedong itu kakinya jangan diikat, tangannya aja itu. Jangan lurus aja. Baik. Yang penting kalau bedong itu menurut saya tangannya dulu aja biar dia ngebantu neken perut. Iya. Teh mungkin kita jawab 2-3 pertanyaan kali ya Teh. Ini ada yang nanya. Oke. Mungkin sebelum ini Teh, saya sebenarnya dari saya sendiri sih penasaran kalau pijat itu kan pijat bayi nih. Kalau misalkan pijat bayi itu berarti rentang usia sampai 6 bulan ya Teh? Maaf, gimana? Putus-putus soalnya. Lagi hujan kali ya, Bandung yang gede. Iya lagi hujan Teh, ini terdengar ya tapi sekarang suaranya. Gimana? Udah kedengeran? Iya. Teh kalau rentang usia nih, kalau pijat bayi itu 1-12 bulan ya. Lebih dari itu berarti masuknya ke kids.
Keluar nggak Teh pertanyaannya? Gimana? Coba sebentar yang... ya. Duh, maaf ya ini karena lagi hujan. Sama kayaknya. Sama-sama hujannya jadi sinyalnya berebut. Ya jadi kalau misalkan usia kayak apa? Iya betul lah usia. Jadi kalau kan pijat bayi itu dianjurkan dari usia 0 bulan, itu rentang usianya sampai 2 bulan Teh. Kalau setelah 12 bulan sih. Masih anak-anak atau atau ada kalau baby massage. Kalau baby massage memang biasanya kita namanya baby itu sampai 30-an sih, 30 bulanan tuh masih disebut baby ya kalau di kita. Jadi 24-an itu 2 tahun tuh biasanya masih kita sebut baby karena masih belum ini. Tapi gerakan baby massage dan kids massage itu hampir sama, hanya yang membedakan nanti kalau udah di usia 2 tahun ke atas kan dia bisa kita order nih. Jadi udah bisa diajak komunikasi, ayo yuk kita main kayak ngayuh sepeda yuk, gitu. Dia nanti akan ikutin. Nah kayak begitu sih. Yang membedakan hanya itu, untuk gerakannya sih sama. Karena kita di sini massage itu sampai umur 7 tahun. Oh 7 tahun juga ada Teh? Iya. Di berarti sini jadi baby dan kids. Baby dan kids. Jadi kalau biasanya untuk relaksasi aja sih, kalau yang udah kids gitu paling apalah yang pegel atau gitu. Oke lanjut ya Teh ini sebentar. Nah ini nih seminggu berapa kali ya pijitnya, terus bagusnya tadi udah ya bisa sebelum mandi atau setelah mandi ya Teh? Bisa sebelum mandi dan pastikan jangan setelah minum. Jadi kalau minum atau makan jarakin setengah jam. Biar nanti menghindari terjadinya muntah. Itu tiap hari boleh nggak sih Teh pijit bayi? Sebenarnya tiap hari boleh dilakukan, dan itu kan waktunya paling cuma 10 menitan tuh cukup, dia cukup rileks. Jadi itu pagi malam atau sehari sekali cukup Teh sebenarnya? Sehari sekali cukup sih. Jadi biar nggak over stimulasi, kecuali memang dia ada PR-nya nih, misal dia harus banyak stimulasinya. Nah, itu beda cerita lagi. Kalau hanya untuk relaksasi sehari sekali, 2 hari sekali cukup. Oh, cukup ya. Jadi kalau terlalu sering juga overstimulasi gitu ya Teh. Tapi kalau ada indikasi tertentu bisa untuk tumbuh kembang. Sesuai dengan kebutuhan sih ya sebenarnya. Iya. Iya, benar. Oke, ini lanjut lagi ya Teh. Ini ada yang pas kesakitan bingung pijit sih, ada yang ini bentar ya Teh. Ini ya yang Putri Larasati. Ini soalnya mirip-mirip nih pertanyaannya. Oh boleh. Silakan dijawab aja. Ya Teh. Ini nih, kalau bayi 3 bulan boleh nggak urutnya sambil duduk nih? Nah itu gimana? Bayi 3 bulan itu kan belum waktunya duduk ya, kalau menurut saya. Jadi duduk itu untuk persiapan makan pun itu biasanya hanya duduk bersandar. Jadi kayak istilahnya bersandar kayak gini. Nah itu pun 5 bulanan ya. Kalau 3 bulan sih saya rasa belum boleh, karena memang tulang belakangnya itu belum kuat. Jadi mungkin sambil tiduran. Kecuali kalau dia, tapi bayi sekarang tuh gitu ya, kalau didudukin senang padahal belum waktunya. Atau diberdiriin. Nah itu. Nah kayak gitu sih. Jadi jangan dipaksain sebenarnya Teh, kalau anak udah senang. Jangan dipaksa. Ya. Belum. Karena ada kan ya, pastilah ibu-ibu sekarang tuh udah udah searching, anakku 3 bulan tuh udah bisa ngapain, pasti udah searching bla bla bla. Terus kemudian di buku anak itu kan juga udah ada. Nah, ikutin aja. Nggak ada juara-juaraan kok di tumbuh kembang itu. Betul. Iya. Ini Teh, pijat simulasi kalau di rumah tuh apa ya gerakannya untuk mendukung tumbuh kembangnya? Kalau pijat simulasi untuk di rumah simpelnya kayak gimana Teh? Nah simpelnya misal ya, untuk bayi yang belum biasanya kita stimulasi
tengkurap itu di 2 bulan atau di 2,5 bulan, karena kebetulan di sini ada baby spa. Nah, baby spa itu syaratnya kan dia harus tengkurap tegak kepala nih. Nah, biasanya tuh di 2,5 bulan tuh dia udah mulai bergerak-bergerak kayak gitu. Biasanya yang paling gampang aja ya stimulasi untuk tengkurap. Ya buat di rumah ya. Jadi biasanya ini bayi posisi terlentang. Kemudian sisi yang mau kita tengkurapkan, tangannya agak ditaruh di atas. Oh. Oke. Kemudian kita baru miringin nih. Jadi biasanya lututnya kita tekuk dulu. Lututnya kita tekuk, kemudian bantu miringin. Bantu miringin lalu tengkurap. Tengkurap. Nah, makanya sekarang ada yang namanya tummy time. Oh iya. Nah, itu akan membantu otot-otot leher itu untuk kuat. Sebenarnya intinya itu. Tapi biasanya bayi suka bingung. Aku tuh pengen tengkurap tapi nggak tahu caranya gimana. Kebanyakan bayi itu seperti itu. Nah, kita bantu stimulasi. Oh oke, kita mau tengkurap ke sisi sebelah kanan misal ya. Tangan kanannya kita taruh di atas, agak ke atas. Jadi kalau di sini biasanya dia suka ganjel, akhirnya nggak bisa, makanya bayi marah. Nah, betul. Jadi ini ditaruh di atas, agak sedikit ke atas, kemudian lutut kiri kita tekuk. Kan kita mau miring ke sebelah kanan ya. Tangan kanan di atas, kaki kirinya ditekuk. Kemudian kita bantu miringin dia nih. Lalu tengkurap. Dia nanti kalau udah miring-miring pasti ada usaha buat tengkurapin diri sendiri kayak gini. Iya. Nanti kita bantu aja stimulasi dari kita pegang tangan kirinya, lalu dia akan tengkurap. Kalau tummy time sendiri itu dari berapa bulan teh? Apa setelah tali pusar puput udah bisa kita tengkurapin berapa waktu? Misalkan 5 menit atau berapa menit gitu? Udah bisa ya teh? Kalau tummy time memang mungkin kalau tummy time yang terlalu lama itu mungkin bisa di setelah tali pusarnya lepas ya. Tapi stimulasi tengkurap itu bayi baru lahir boleh dilakukan. Karena kan nanti akan ada yang biasa kan IMD ya. IMD itu kan juga tengkurap ya. Nah, itu merupakan stimulasi awal bayi untuk belajar tengkurap. Jadi otak bayi itu kan masih kosong ya, istilahnya masih putih, perlu diisi dengan stimulasi. Nah, itu stimulasi itu yang akan diingat bayi untuk bergerak di tahapan tumbuh kembangnya. Betul. Gitu. Jadi udah paham ya, Mama. Nah, yang biasanya agak susah lagi dari tengkurap ke terlentang. Nah, iya itu gimana tuh? Kadang udah jago nih tengkurapnya, balik laginya bingung. Ya, tengkurap balik laginya susah. Dia udah begini posisinya. Pegangan kita tuh ada di bahu bayi. Jadi menjaga bahu bayi agar tidak lepas istilahnya ya. Padahal juga enggak. Tapi tidak ada salahnya untuk mensupport bagian bahu. Di posisi tengkurap, kemudian bahu kita ada di sisi sebelah yang mau ditengkurapkan. Sisi satunya bantu untuk terlentang. Lepas. Dia akan terlentang. Nah, itu aja sih. Jadi sebenarnya simple, tapi mungkin kalau mama-mama yang baru punya anak apalagi ya masih takut-takut nih. Iya. Masih takut-takut gitu. Yang penting gini, kalau untuk menggerakkan bayi, pegangan kita tuh harus benar-benar pas, jangan terlalu gini. Kemudian setiap sendinya itu terjaga. Itu pasti akan aman. Jadi jangan ragu-ragu ya sebenarnya teh ya. Jangan ragu-ragu sebenarnya, karena semakin kita kan jadi nggak yakin ya. Nah, intinya itu. Kemudian kalau bayi menolak, jangan dipaksa. Biar rileks dulu, istilahnya dia agak turun dulu moodnya, kemudian baru kita lakukan. Oh gitu. Itu sih intinya, pegang bayi itu begitu sebenarnya. Oke, mungkin ini 1-2 pertanyaan lagi ya teh kalau misalkan ini. Boleh. Ini sebenarnya pertanyaan tuh mirip-mirip nih. Ini ada yang nanya pijat I love you sebenarnya boleh. Tadi ya udah dipraktekin juga. Terus bayi susah pup atau pupnya keras boleh dipijat enggak ya? Nih, dan yang pup keras ya? Iya, pup keras sembelit berarti ya. Iya.
keras itu dengan bantuan massage I love you juga bisa. Tapi kalau udah keras banget dan itu kan biasanya tuh namanya kolik tuh nggak hanya udara aja ya yang kejebak, jadi bisa kayak pup yang agak keras. Jadi ada yang menghalangi istilahnya. Kayak gitu nanti akan teraba. Tapi kalau biasanya kalau orang tua kan belum, karena megangnya belum ini, biasanya kalau di kita tuh akan teraba, oh itu pupnya tuh ada gerinjal-gerinjal. Nah, nanti akan kita bantu stimulasi. Atau kalau enggak, gerakan massage I love you yang punya, yang kan gini ya, itu sambil diputar gini, sambil diputar-putar. Jadi kayak gini nih. Iya. Tapi tetap searah jarum jam. Nah, tinggal pupnya udah nggak berapa hari itu. Nah, itu kalau memang lebih dari 5, biasanya kan sudah harus konsul ke dokter ya, karena kan nggak boleh lebih dari seminggu ya kalau nggak salah. Jadi emang lihat lagi ya itu kondisi bayinya juga ya. Kalau misalkan sembelit udah bisa pakai view. Karena kemarin juga anak saya sembelit pakai I love you langsung loh teh keluar. Iya. Iya. Bisa gitu. Jadi tergantung kerasnya sih itu kan ya. Iya. Bisa pijat. Ini nih teh ada yang terakhir nih. Misal bayi newborn kan terus nangis, nggak mau ASI, dipijatnya bagaimana ya? Kentut gimana? Newborn kentut terus. Kentut terus. Biasanya kalau newborn gitu rata-rata ada kolik biasanya. Kan tanda-tanda kolik kalau di ibu tuh biasanya nangis di malam hari, nangis di malam hari yang tidak berhenti. Kemudian dia nyusu sering lepas-lepas. Jadi nyusu, kemudian lepas, terus nyusu lagi, terus ada sedikit marah. Biasanya udah tanda-tanda kolik biasanya kayak gitu. Jadi bayi-bayi di bawah 3 bulanan gitu biasanya memang angka kejadiannya memang lebih banyak. Iya, nah, tapi itu bisa dibantu dengan massage, bisa massage relaksasi yang diajarkan tadi, yang saya contohin tadi, terus massage I love you itu bisa. Tapi memang agak cranky ya anaknya. Gimana? Kolik itu sebenarnya di bawah 3 bulan normal ya terjadi. Normal sih, cuman kan itu akan mengganggu ya. Dia kualitas tidurnya terganggu, minumnya juga terganggu. Akhirnya emaknya yang rungsing ya. Iya. Itu akhirnya emaknya yang stres, kemudian produksi ASI turun, udahlah itu. Biasanya. Iya. Ini kayaknya udah nggak ada nanya lagi ya. Teh ini terakhir nih ada tips nggak dari Teh Suci terus juga klinik Yasmin terkait pijat bayi nih ke mama-mama semua yang ada di sini. Ada tips-tips nggak misalkan kayak sering-sering pijat bayi atau apa gitu, mungkin dari Teteh gimana tipsnya? Kalau dari saya ya tips buat bayinya, satulah kita tuh aware terhadap kebutuhan anak. Karena kita biasanya mengabaikan nih dengan kode anak sedikit. Tapi juga jangan terlalu lebay istilahnya. Anak dikit bingung, nah yang kayak gitu. Biasanya aware nih kebutuhan anak tuh apa. Kemudian apakah dia memang sedang tidak enak badan atau apa. Nah kayak gitu bisa dilakukan. Oh iya mungkin biasanya aku yang 2 hari sekali ini massage, aku enggak. Nah, kemudian gitu. Kemudian untuk tips-tipsnya ya itu aja sih, kalau memang ada yang merasa ada udah dilakukan nih massage, tapi kok dia tetap rewel. Nah ini ada apa? Nah itu bisa dikonsultasikan dengan dokter atau memang kalau yang terbiasa ke Jasmine atau itu biasanya kita mereka WA nih. Kok anakku begini, ini kenapa ya? Gitu. Aku perlu ke dokter atau cukup massage aja? Massage apa nih yang cocok? Nah, kayak gitu nanti akan buat kita bantu. Kayak gitu sih. Teh kalau misalkan yang tinggalnya nggak di Bandung nih, boleh WA nggak sih? Misalkan mau nanya ke klinik Yasmin? Boleh kalau mau WA. Boleh kalau mau WA, ya, kemudian kan ada yang online gitu, boleh nggak sih Teh? Yang tinggalnya nggak di Bandung gitu. Oh, WA DM. Kan ini
Ya kalau misalkan mau nanya-nanya nih, mau konsultasi online lewat Instagram gitu kan, itu boleh nggak Teh? Bisa lewat Instagram. Kita ada 2 Instagram Jasmine, yaitu yang Jasmine MK Medica sama fisioterapi Jasmine MK Medica. Jadi ada kita ada subnya lagi, ada 2. Jadi bisa, atau bisa dihubungin ke gimana? Siapa aja boleh kontak ya Teh? Maksudnya nggak boleh Bandung gitu kan? Nggak harus yang ada di Bandung kok. Ya. Dan sekarang juga sistem online itu banyak ya, kayak apa sih, aplikasi dokter gitu kan juga nggak perlu mengurangi kunjungan untuk ke rumah sakit gitu. Betul. Tapi kalau di kita memang dari kalau yang istilahnya yang perlu penanganan ya memang harus kan gitu. Jadi untuk konsultasi nanti saya bantu, namanya fisioterapi itu kan banyak ya di seluruh Indonesia. Nanti siapa tahu teman saya ada yang bisa nangani itu. Nah, itu kan bisa. Jadi nggak terfokus banget ke Bandung gitu. Oke deh Teh, ini waktunya udah mepet ya. Ini mungkin sebelum mengakhiri ini saya mau jelasin nih. Jadi di Mama Choice sendiri tuh punya ini Teh, produk nih Calming Tummy Oil. Jadi ini bagus banget nih untuk kayak yang kolik tadi ya, yang sering terjadi kayak gitu, karena kandungannya ini ada nutmeg oil, ada lavender oil, sama chamomile oil. Jadi manfaatnya itu bisa untuk meredakan gangguan pencernaan gitu ya, yang sembelit-sembelit tadi ya, tinggal dioles-oles di perut. Karena dia udah ada lavendernya juga gitu ya. Bagus banget loh Teh ini sebenarnya. Terus ada lavender oil. Ini tuh untuk ini menenangkan bayi yang kolik gitu kan, sering nangis nih karena wanginya tuh banget Teh ini. Terus ada juga kandungan chamomile oilnya. Nah, chamomile oilnya ini untuk supaya bikin anak tidurnya lebih nyenyak lagi. Ini saya sebenarnya udah pakai ini, anak saya nih. Ini sering banget saya pakai. Mungkin bisa referensi nih buat mama-mama yang mau pijit anak di rumah, bisa pakai Mama Choice Calming Tummy Oil ini. Gitu Teh. Oh, ini ya udah lengkap lah ya istilahnya dalam satu itu tuh udah komposisinya udah ini. Ini bisa buat ya P3K di rumah lah, kalau misalnya mau pijit-pijit bisa pakai ini nih. Ini manfaat banget, saya benar-benar sendiri sih sebenarnya. Patut dicoba itu berarti. Ya tuh buat klinik Yasmin mungkin mau coba ini buat yang pijit-pijit di sana kan lumayan ya Teh, bagus banget soalnya Teh, ini beneran deh. Oke, nanti saya coba ini ya, ngeling ke yang di atas. Saya kayak gitu. Karena kayaknya udah ada yang masuk ya kalau untuk Mama Choice yang itu ya, kayak lotion ibu hamil ya. Yang oil buat apa ibu hamil? Lotion ya yang bentuknya gitu, yang warna pink. Jadi ini tuh series terbaru buat yang anak-anaknya. Jadi nggak cuma ini, ada yang buat reskrim, terus ada hand gel, udah macam-macam banget sekarang. Mama Choice udah makin lengkap gitu. Oke, perlu dicoba berarti nanti ya. Buat gelnya tuh, ini saya juga sedia di rumah tuh. Ini yang buat reskrimnya. Nah nanti ini kita mau ngadain giveaway sebenarnya buat ngebagi-bagiin 3 produk ini. Gitu. Ini tapi yang buat massage tadi yang ini sih Teh. Ya, karena emang kandungannya udah lengkap ya, udah ada lavender. Nah, lavender sendiri kan bikin menenangkan. Oke lah ya istilahnya, tidurnya bisa lebih berkualitas. Ya, betul. Jadi memaksimalkan manfaat pijat bayi itu sendiri. Betul. Ya. Teteh, ini sebelumnya saya minta maaf ya Teh. Aduh, kalau misalkan ada kurang-kurang, tadi sinyalnya jelek ya. Apa? Saya juga kalau ada kurang-kurangnya nanti maaf ya kalau informasinya cuma sepotong-sepotong karena waktunya juga nggak banyak ya. Mungkin nanti kita ketemu yang lebih panjang lagi atau gimana gitu ya. Betul. Nanti jangan kapok diundang lagi ya. Terima kasih saya sudah diundang. Ya. Karena kan belum banyak yang tahu. Betul. Makasih ya Teh untuk waktunya. Ya, sama-sama. Ya.